Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Waalaikumsalam Yulia warahmatullahi wabarakatuh. yang pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai prinsip pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Selain yang akan saya sampaikan adalah mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, kemudian kewaspadaan standar hand hygiene, kewaspadaan standar APD, dan juga etika batuk. Kemudian tadi ada kewaspadaan standar, kemudian kewaspadaan transmisi, yaitu transmisi kontak, droplet, dan airborne. Pencegahan dan pengendalian infeksi PPI rumah sakit, di dalam rumah sakit itu harus ada komite pencegahan dan pengendalian infeksi yang disebut komite PPI. Di dalamnya terdapat Infection Control Professional Doctors atau IPCD, kemudian juga ada tim perawatnya namanya IPCN dan IPCLN. Komite ini akan melaporkan semua kegiatannya langsung kepada direktur utama dan dalam tugasnya dibantu oleh manajemen rumah sakit dan seluruh stakeholder rumah sakit. Stakeholder rumah sakit siapa saja? Yaitu perawat, kemudian dokter, petugas farmasi, petugas laboratorium, kemudian petugas gizi, ya, petugas pemulasaraan jenazah, kemudian juga catering, laundry, cleaning service. Ya, jadi semua unit terkait di dalam pengendalian infeksi di rumah sakit. Nah, tadi disampaikan bahwa rumah sakit dalam masa pandemi ini harus melakukan pembagian zonasi supaya ada penanganan optimal terhadap pasien COVID, kemudian pengendalian terhadap transmisi di lingkungan rumah sakit supaya infeksi ini tidak menyebar kemana-mana ke seluruh area di rumah sakit. Oleh sebab itu, dibagi mana area yang infeksius, yang kita sebut dalam red zone. Dan juga untuk pencegahan penularan COVID ke petugas, baik antar pasien maupun juga ke pengunjung. Dan untuk menetapkan pemakaian APD dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan. Karena pemakaian APD yang berlebihan juga berdasarkan penelitian ternyata tidak efektif. Bagaimana pencegahan COVID-19 di rumah sakit? Jadi kita tahu dalam infeksi ada rantai infeksi yang terdiri dari agent, dalam hal ini adalah virus SARS-CoV-2, reservoirnya adalah manusia, kemudian transmisinya, port the exit-nya adalah melalui saluran nafas, lewat batuk, bersin, droplet, transmisinya bisa melalui droplet, kontak, atau airborne. Kemudian port the entry-nya adalah melalui saluran nafas, melalui mukosa, yang kita tahu virus ini harus berikatan dulu dengan reseptor, yaitu reseptor angiotensin converting enzyme. Kemudian host-nya adalah manusia. Nah, dari rantai ini, yang bisa kita kendalikan adalah rantai transmisi, sehingga kita bisa kontrol di transmisi. Dalam PPI, ada program, ada 5 ya, kewaspadaan isolasi, surveillance yang meliputi pemantauan terhadap infeksi nosokomial, pendidikan dan pelatihan yang harus berkelanjutan, pencegahan infeksi dengan penerapan bundles hospital associated infection, dan penggunaan antimikroba rasional. Tapi kita tidak akan bahas ini semua. Yang akan dibahas hanya kewaspadaan isolasi, itu ada 2, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar juga sebetulnya ada 11, tapi pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan hanya hand hygiene dan alat pelindung diri, serta etika batuk. Kemudian kewaspadaan kontak, droplet, dan airborne. Ini yang akan kita bahas. Nah, kewaspadaan isolasi lapis pertama adalah tadi kewaspadaan standar yang ada 11, ya, tapi dalam era COVID ini kita fokuskan pada 3 pada sesi ini. Dan lapis kedua adalah kewaspadaan transmisi. Kontak, droplet, dan airborne, nanti kita jelaskan. Hand hygiene itu merupakan hal utama dan merupakan pilar dalam PPI. Dia merupakan komponen utama dari patient safety. Pencegahan infeksi hospital associated infection dimulai dengan kepatuhan setiap semua stakeholder di rumah sakit terhadap hand hygiene. Oleh sebab itu, sekarang di rumah sakit harus menyediakan fasilitas baik itu hand rub maupun hand wash. Dengan
tangan yang bersih, maka lingkungan akan aman, karena transmisi akan berkurang. Dan untuk kebersihan tangan, ada 2 metode, bisa dengan hand rub dan dengan hand wash. Apa bedanya? Kebersihan tangan dengan hand rub yang sudah banyak kita lakukan ya, dengan isinya itu adalah base-nya alkohol 61-70%, kemudian bisa juga ditambah dengan chlorhexidine. Hand rub bisa dilakukan apabila tangan tidak tampak kotor. Apabila tangan secara visible terlihat tampak kotor, maka yang harus dilakukan adalah hand wash. Tetapi hand rub, sudah 5 kali hand rub harus dilakukan hand wash. Jadi nggak bisa juga seharian hand rub saja. Nah, bagaimana langkah hand rub? Mungkin sudah pada tahu ya, ini kita harus mahir. Jadi ada 6 langkah hand hygiene. Sudah tahu ya? Pertama dengan menaruh cairan di atas telapak tangan, kemudian punggung tangan dengan telapak tangan bersentuhan, kemudian gerakan menjalin, kemudian mengunci ibu jari, dan kemudian kuku-kuku dibersihkan. Untuk hand rub, itu kita perlu waktu 20-30 detik. Bagaimana dengan hand wash? Tahapnya sama seperti hand rub, hanya nanti di akhir, setelah selesai dan dibasuh, langkahnya sama, kemudian kita ambil tisu kering, lalu kita keringkan telapak tangan, dan kemudian dengan tisu tersebut kita matikan air apabila kerannya perlu dimatikan dengan tangan, atau kalau perlu dengan sensor bisa dihentikan. Nah, ini dengan hand wash kita perlu waktu sekitar 40-60 detik. Namun keduanya memiliki efisiensi yang sama. Dari itu tadi 6 langkah hand hygiene. Sekarang ada 5 moment. 5 momen atau 5 kesempatan di mana kita harus melakukan hand hygiene. Apa saja itu? Ada 5 supaya gampang mengingatnya. 1 dan 4 itu sama. Jadi sebelum dan sesudah menyentuh pasien. 1 dan 4. 2 dan 3 adalah sebelum dan sesudah melakukan tindakan aseptik atau bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Sebelum dan sesudahnya. Dan kelima adalah setelah bersentuhan dengan perangkat di sekitar pasien. Apakah itu tempat tidur, infus, kemudian tensimeter, stetoskop, dan sebagainya. Tahap momen 1 dan 4, ya, sebelum dan sesudah menyentuh pasien, gunanya adalah untuk mencegah kolonisasi. Apa itu kolonisasi? Kolonisasi adalah flora normal yang sebetulnya floranya normal di dalam tubuh kita, tetapi apabila flora normal ini berpindah ke pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau tidak berada di tempat yang seharusnya, maka flora normal ini akan bisa menyebabkan infeksi. Nah, tindakan 1 dan 4 itu untuk mencegah kolonisasi. Sedangkan tindakan kedua dan ketiga, sebelum dan sesudah melakukan tindakan aseptik dan setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, gunanya melakukan hand hygiene pada tahap ini adalah untuk mencegah infeksi. Artinya, pada tindakan aseptik contohnya adalah sebelum kita memasang kanul intravena ya, pemasangan infuset dan sebagainya, itu kita harus melakukan hand hygiene terlebih dahulu. Karena kalau tidak, apabila prosedur itu harus aseptik. Apabila tidak dilakukan hand hygiene, maka kita akan menebarkan virus ke dalam aliran darah pasien dan ini akan menyebabkan sepsis. Ya. Kemudian tahap kelima adalah setelah memegang semua perangkat di sekitar pasien, ini adalah untuk mencegah kontaminasi. Jadi setelah kita memegang tempat tidur pasien, kemudian stetoskop, tensimeter, maka kita harus melakukan hand hygiene. Kalau tidak, tangan kita akan memegang grendel pintu, ngangkat telepon, megang komputer, itu akan menyebarkan transmisi mikroorganisme ke tempat lain. Ya. Kemudian yang kedua, tadi standar precaution, kewaspadaan standar. Yang kedua adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri tadi kita sudah sering lihat ya di dalam masa pandemi ini, kita sering melihat petugas medis dengan alat pelindung diri yang sangat lengkap. Nah, sebetulnya pada kepentingan apa sih mereka harus memakai itu, dan alat pelindung diri apa saja yang harus dipakai? Alat pelindung diri untuk di medis ada 3 level ya. Jadi level 1, 2, dan 3.
Level 1 itu gunanya untuk petugas yang tidak beresiko dengan pasien, dalam hal ini COVID ya, tidak beresiko dengan pasien yang berkontak dekat dengan pasien yang COVID-nya konfirmasi positif. Jadi misalnya petugas di pendaftaran atau triase itu bisa memakai APD level 1. Apa itu APD level 1? Yaitu maskernya masker medis, tidak perlu masker N95. Kemudian sarung tangan dan baju kerja. Baju kerja adalah baju yang dipakai di tempat kerja, tidak boleh dibawa pulang, ya. Kemudian APD level 2 adalah APD yang dilakukan pada petugas yang beresiko terpapar dengan pasien yang tidak jelas, ya, apakah dia COVID-nya positif atau tidak. Jadi APD-nya level 2, yaitu masker bedah, kemudian memakai alat pelindung mukosa bagian wajah. Alat pelindung mukosa wajah bisa dipakai Google atau face shield atau visor. Fungsinya semuanya tiga-tiganya sama. Sebaiknya dipakai salah satu saja, nggak usah double-double. Sudah pakai kacamata, pakai Google, pakai face shield. Jadi bingung, jadi buram nanti. Kemudian penutup kepala, gaun, dan sarung tangan. Kemudian APD level 3. APD level 3 digunakan untuk petugas medis yang melakukan tindakan yang potensi aerosol. Misalnya petugas di ICU atau ruang isolasi atau di ruang bertekanan negatif. Nah, alat pelindung dirinya adalah masker N95. Kemudian alat pelindung mukosa, salah satu saja tadi, apakah Google, face shield, atau visor. Sarung tangan, gaun, bisa cover all, bisa gaun, kemudian bisa memakai sepatu bot, ya, dan penutup kepala. Prinsip penggunaan APD, kita mesti tahu kriteria kasus penyakitnya apa. Apakah penyakitnya itu TBC, alat pelindung dirinya beda, atau dia Staphylococcus aureus yang resisten metisilin, kita harus pakai APD yang berbeda. Apakah diare, ataukah pada pasien COVID, apakah dia ODP atau sudah terkonfirmasi dengan PCR yang positif. Nah, ini harus kita perhatikan, karena APD itu tergantung dengan apa yang harus digunakan. Jadi kita harus memakai APD dengan bijak. Kemudian prosedur medis yang akan dikerjakan apa? Apakah akan melakukan intubasi atau hanya memeriksa tanda vital? Ini juga perlu disesuaikan. Terus pasiennya ditaruh di mana? Apakah di ruang isolasi atau di ruang perawatan biasa? Jenis infeksinya bagaimana transmisinya? Apakah airborne, droplet, atau kontak? Resiko kontaminasinya bagaimana? Nah, dari semua itu baru kita menentukan jenis APD apa yang akan kita pakai. Nah, ini yang paling penting, cara memasang APD. Saya hanya memberi contoh untuk APD level 3, ya. Karena ini agak rumit memakainya. Jadi stepnya bagaimana? Ini sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman karena memakai dan melepaskan APD yang salah itu kita bisa terpapar dengan infeksi SARS-CoV-2. Makanya banyak tenaga kesehatan yang terkena COVID karena mengabaikan penggunaan APD dan cara pemakaian dan pelepasan. Pertama harus melakukan hand hygiene. Setelah itu menggunakan APD yang ada di bagian wajah. Ada beberapa macam prosedur, sebetulnya tidak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Jadi, tergantung jenis APD-nya apa. Kalau kita memakai APD yang overall-nya menutup kepala, maka area di bagian wajah itu diselesaikan lebih dahulu. Jadi, pakai masker, kemudian tutup kepala, kemudian Google, itu dipakai lebih dahulu. Karena nanti begitu pakai gaunnya langsung nutup kepala, ya. Jadi, itu ya, N95 itu harus dipakai dengan mantap. Tidak boleh ada celah, ya. Kemudian pasang Google atau face shield atau visor, salah satu. Kemudian cover all. Kalau cover all-nya menutup kepala, maka langsung ditutupkan ke kepala. Kemudian ada yang pakai sepatu boot atau bisa juga dengan shoe cover. Kemudian sebelum memakai sarung tangan, lakukan hand hygiene. Jadi di tengah-tengah memasang APD ada hand hygiene-nya. Perhatikan ya. Kemudian pasang sarung tangan. Apabila memakai sarung tangan 2 lapis, maka bisa pakai sarung tangan lapis pertama dulu, kemudian sarung tangan lapis kedua. Nah, ini yang sangat penting. Cara melepas APD. Apalagi APD yang level 3. Bagaimana?
Pertama, kalau tadi pakai sarung tangannya 2 lapis, maka yang harus dilepaskan adalah sarung tangan bagian luar, karena dia paling contagious. Cara melepasnya adalah yang bagian luar bersentuhan dengan bagian luar, ya, seperti ini ya. Kemudian setelah sarung tangan luar dilepas, gunakan sepatu boot. Bagaimana kalau pakai sarung tangan cuma 1 lapis? Nah, kalau sarung tangan hanya 1 lapis, boleh melakukan hand wrap di atas sarung tangan. Jadi, sarung tangannya jangan dilepas dulu, jadi lakukan hand wrap di atas sarung tangan, kemudian lepaskan sepatu boot, kemudian coverall dibuka. Nah, cara membuka coverall adalah dari bagian atas ke bawah. Kepala dulu dibuka, kemudian bagian tangan dengan cara digulung-gulung ya, supaya virus atau mikroorganisme yang menempel di permukaan coverall itu tidak bertebaran di area itu. Jadi harus digulung ya, begitu dilepas langsung digulung, gulungnya itu inside out ya, bagian dalamnya keluar. Kemudian setelah itu lepaskan sepatu dan penutup kaki, sudah selesai bagian badan, ada tindakan hand hygiene di tengah-tengah prosedur ini, yaitu sebelum pergi ke area muka, kita lakukan hand hygiene. Hand hygiene dulu, kemudian lepaskan Google, masker, baru sarung tangan bagian dalam, dilepas, kemudian lakukan hand hygiene terakhir. Hand hygiene terakhir adalah dengan hand wash, bukan hand rub. Ya. Ini harus diperhatikan sekali step ini. Kemudian, ini kalau APD coverall. Kalau APD-nya level 2, hanya gaun yang sampai leher, prosedurnya sama. Pokoknya sebelum membuka APD di area wajah, lakukan hand hygiene dulu. Ini APD level 2, bisa dibaca. Sekarang, masker, apa beda masker respirator N95 dan masker bedah? Apakah semuanya harus pakai masker N95? Apa gunanya masker N95? Apa bedanya? Jadi, masker N95, ini kalau ini standar NIOS, yang menggunakan brand N95 itu adalah 3M, sedangkan untuk di Eropa dinamakan FFP3 atau FFP2. Masker ini dapat memfilter 95%, 0,3 mikrometer partikel, dan dapat menahan virus. Digunakan untuk semua prosedur yang airborne precaution. Jadi semua tindakan yang menghasilkan aerosol, kita harus memakai masker N95. Dan perhatikan, pemakaian masker N95 ini juga ada prosedurnya sebenarnya, cara makainya, gimana cara masang karetnya, gimana cara memasang fit testnya. Jadi memakai N95 harus benar. Kalau tidak benar, percuma, nggak usah pakai masker N95, karena virusnya bisa masuk lewat celah. Jadi harus benar-benar sempurna menutup hidung. Sebetulnya ada fit test, jadi nggak boleh ada celah sama sekali. Semua prosedur yang menghasilkan aerosol, petugasnya harus memakai masker N95. Sedangkan masker medis ada 3 lapis, ada yang 2 lapis juga. Lapisan luar itu water resistant, lapisan tengah untuk filtrasi yang bisa mencegah menahan 90% partikel virus supaya tidak masuk. Gunanya kalau kita ingin menghindari droplet precaution. Dipasang juga harus sempurna sampai menutupi hidung sampai bawah dagu. Yang ketiga, standar precaution ketiga yang perlu diperhatikan adalah pada era COVID ini adalah etika batuk. Batuk dan bersin ya. Bagaimana caranya? Karena penularannya tadi lewat droplet. Droplet itu keluarnya lewat mulut dan saluran nafas, sehingga semua droplet yang keluar lewat saluran nafas hidung maupun juga dari mulut harus dikondisikan dengan baik ya. Jadi kalau mau batuk atau bersin, ambil tisu, kemudian kita batuk dan bersin di atas tisu, kemudian buang ke tempat sampah dan lakukan hand hygiene ya. Tidak boleh batuk atau bersin ditutup dengan tangan, tidak boleh dilepas begitu saja. Jadi yang betul adalah ditutup dengan tisu, atau kalau tidak bisa ketemu tisu, maka kita bisa tutup dengan bagian dalam lengan atas, seperti ini. Atau menggunakan masker. Ya. Kewaspadaan standar. Oke, kewaspadaan standar. Sekarang kewaspadaan transmisi ada 3, yaitu kontak, droplet, dan airborne. Untuk COVID, potensinya, transmisinya adalah secara droplet.
yaitu apa bedanya droplet dengan airborne? Droplet itu adalah virus yang terbungkus di droplet nuklei, tapi ukurannya besar, lebih dari 5 mikrometer. Maka kalau dia dropletnya besar, dia akan jatuh ke bawah. Kemudian kalau dropletnya kecil, maka dia akan melayang-layang di udara, dan ini menjadi airborne. Nah, kalau droplet ini jatuh ke permukaan, maka permukaan itu akan berisi droplet yang ada virusnya. Oleh sebab itu, apabila permukaan ini disentuh, maka terjadilah transmisi melalui kontak. Oleh sebab itu, pada COVID-19, transmisinya bisa tiga-tiganya, baik droplet, kontak, maupun airborne. Oleh sebab itu, kewaspadaan transmisi yang kita aktifkan adalah tiga-tiganya, droplet, kontak, dan airborne. Kewaspadaan berdasarkan kontak, jadi kontak antara bisa langsung, bisa tidak. Langsung adalah langsung dari orang yang terkena, yang terinfeksi dengan orang lain, ya. Kontak tidak langsung, misalnya tadi dropletnya jatuh ke meja kerja, ke permukaan benda-benda di sekitar pasien, ya, atau kertas dan sebagainya. Kewaspadaan transmisi berdasarkan droplet tadi ya, droplet yang keluar dari saluran nafas dan percikan liur akan jatuh ya, dan inilah yang menjadi dasar kenapa harus dilakukan physical distancing. Karena droplet yang berukuran lebih dari 5 mikrometer itu akan jatuh pada jarak sekitar 3 feet. 3 feet itu, 1 feet itu 0,3 meter. Jadi sekitar 1 meter. Oleh sebab itu, inilah dasar kenapa kita harus menjaga jarak lebih dari 1 meter. Kemudian transmisi berdasarkan airborne. Nah, apabila pasien COVID-19 dilakukan tindakan yang menghasilkan aerosol, maka transmisinya akan menjadi airborne. Apa saja tindakan yang potensi aerosol? Yaitu pemasangan ETT, tracheostomi, ventilasi, induksi sputum, bronkoskopi, pemakaian oksigen nasal, pemasangan nasogastrik tube. Oleh sebab itu, petugas dan tindakan ini harus dilakukan di red zone, dan petugasnya harus memakai APD level 3. Ini tadi ya berdasarkan airborne, jadi harus dilakukan di ruangan isolasi bertekanan negatif dengan pertukaran udara yang terkondisi, kemudian pintunya harus tertutup, pasiennya dikumpulkan dengan yang sejenis supaya tidak saling menginfeksi, kemudian lakukan hand hygiene, kemudian donning dan doffing APD yang benar. Terakhir, take home message-nya adalah penularan COVID-19 melalui droplet. Tapi jangan salah, kontak dan airborne bisa terjadi juga. Kewaspadaan standar yang harus diperhatikan adalah hand hygiene, penggunaan APD, dan etika batuk. Kewaspadaan transmisi yang harus diterapkan, seperti yang dijelaskan tadi, ada kewaspadaan droplet, kontak, dan airborne. Gunakan APD dengan bijak sesuai dengan kepentingannya, tindakan apa yang dilakukan, dan di ruangan apa tindakan itu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.